Terima kasih Pak Wales Ang. Ya, tiba saatnya kita akan menerima firman Tuhan. Para lektor bisa dinaikkan. Ya, silakan peserta yang ingin membuka kamera. Baik, bacaan kita hari ini dari Ulangan pasal 5 ayat 3, Yeremia 31 ayat 31 sampai 34 nanti akan dibacakan oleh Ibu Veronica ya. Dan untuk Pak Siliwangi, Ibrani 8 ayat 8 sampai 13 dan Efesus 4 ayat 17 sampai 31. Terlebih dahulu kita berdoa. Silakan Ibu Wayan Widi Astuti. Baik, Bu Santi, mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapak, terima kasih karena berkat-Mu kami ada pada pagi hari ini untuk berkumpul di embun pagi dengan dalam keadaan sehat. Bapak, kami menaikkan pujian penyembahan bagimu. Sebentar juga kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, juga kami yang akan mendengarkan. Bapak, kiranya Kau senantiasa memberkati kami. Bapak, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima Terima kasih kasih. Bu Wayan. Silakan dimulai dari Ibu Veronica dan dilanjutkan Pak Siliwangi. Ulangan 5 ayat 3. Bukan dengan nenek moyang kita, Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita yang ada di sini pada hari ini, kita semuanya yang masih hidup. Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikian firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Ya, saya lanjut dengan Ibrani 8 ayat 8 sampai 13. Firman Tuhan, sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka. Demikian firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku.
dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan," sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Berikutnya, Efesus 4 ayat 17 sampai 31. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakannya dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah, ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Amin. Terima kasih Bu Veronica dan Pak Siliwangi. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Marta Andre ya. Judulnya A New Covenant. Saya ingin memberitahukan pada Bapak Ibu bahwa Pastor Marta mengembalakan jemaat di Jawa Timur. Sudah pernah mengikuti kelas evangelis angkatan ke-21, apologetik angkatan ke-13, apostolik angkatan ke-6, kelas Ibrani, dan kelas menjawab Islam. Silahkan Ibu Marta. Shalom, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya, Bapak Ibu, puji Tuhan.
hari ini saya akan membawakan renungan yaitu tentang a new covenant, ya, perjanjian yang baru. Nah, apa sih sebetulnya perjanjian itu? Perjanjian adalah sebuah kesepakatan atau perjanjian itu dibuat antara dua pihak atau lebih yang memiliki ketentuan masing-masing. Ada ketentuan, ada kewajiban, masing-masing harus berembuk bersepakat dalam hal ini sehingga terjadilah disebut perjanjian, ya. Nah, bagaimana kalau perjanjian itu diingkari atau dilanggar? Pasti ada konsekuensinya, ada yang harus dibayarkan, harus dipertaruhkan, begitu ya. Nah, demikian juga Tuhan itu memiliki perjanjian dengan kita. Kita memiliki perjanjian dengan Tuhan. Ya, kalau saya bisa katakan perjanjian Allah dalam Alkitab kepada Israel ada beberapa ya. Nanti saya sebutkan. Tetapi yang kita perlu tahu perjanjian di dalam Ulangan tadi disebutkan Ulangan 5 ayat 3, bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian itu. Bukan ya. Tetapi dengan kita yang ada di sini pada hari ini, kita semua yang masih hidup. Jadi perjanjian Tuhan ini untuk kita. Kalau di dalam firman Tuhan yang saya sampaikan ada perjanjian Allah kepada Israel, ada yang tertulis dalam Alkitab. Saya pelajari di sini ya, di kelas ini, yaitu yang pertama ya, saya akan sebutkan di sini. Yang pertama yaitu perjanjian dengan Adam. Perjanjian dengan Adam. Di dalam kitab Kejadian kita bisa baca itu ya. Apa yang dikatakan? Adam diberi kuasa untuk merawat ya, untuk merawat. Dia memiliki kuasa atas ciptaan Allah, bumi dengan segala isinya. Tapi bagaimana dengan perjanjian ini? Kita tahu ya, Adam melanggar. Dia tidak taat. Dia melanggar ya. Sehingga konsekuensinya ada konsekuensi, dia harus keluar dari Eden itu. Nah, apakah terus perjanjian Allah batal? Tidak ya. Allah memiliki perjanjian tetap ada pada Israel ini. Dan akhirnya ada lagi perjanjian Nuh. Perjanjian Nuh kalau kita baca dalam Kejadian 6 sampai 9 di situ disebutkan juga perjanjian dengan Nuh. Kita tahu ya, bumi ini akhirnya dihancurkan dengan air bah. Dengan air bah ya. Karena dilihat di sana bumi penuh dengan dosa. Itulah sebabnya Allah menghancurkan dengan air bah ya. Tetapi ada perjanjian dengan Nuh, bumi tidak lagi dimusnahkan dengan air bah, tidak. Tetapi dia memberikan perjanjian itu dan menunjukkan ada pelangi ya, pelangi.
yang ada. Itulah kalau saat melihat pelangi itu mengingat perjanjian Allah pada Nuh, ya. Nah, itu apakah lalu Allah gagal? Tidak, harus dilewati semuanya itu. Mereka harus mengalami konsekuensi demi konsekuensi yang ada. Ya. Lalu ada perjanjian dengan Abraham. Perjanjian dengan Abraham, janji keturunannya, janji akan menjadi berkat, akan menjadi bapak banyak bangsa. Perjanjian Abraham ini, ia akan menjadi bapak banyak bangsa, dan keturunannya akan menjadi berkat bagi semua bangsa. Ya, di dalam Kejadian 12 terus itu ya saudara ya. Tetapi apa dengan perjanjian ini Abraham? Apakah langsung dia yakin, mempercayai dan mendapatkan? Tidak. Siapa yang mulai meragukan antara Abraham dan istrinya? Lalu istrinya memberikan, oh mungkin bukan dari saya, inilah ya budaknya diberikan untuk supaya mendapatkan keturunan. Itulah usaha manusia. Apakah gagal? Apakah Allah gagal? Perjanjiannya dengan Abraham? Tidak, ya. Tapi Abraham tetap harus menanggung konsekuensinya. Nah, seperti itu ya. Lalu ada perjanjian dengan Musa. Perjanjian dengan Musa yaitu Tuhan memberi hukumnya kepada bangsa Israel melalui Musa. Melalui Musa dia mendapatkan hukumnya 2 loh batu ya di atas Gunung Sinai itu. Tetapi intinya Allah memakai Musa untuk membebaskan bangsa Israel ini keluar dari Mesir dengan ada hukum-hukumnya. Tetapi bagaimana kenyataannya pada saat Musa membawa mereka keluar? Banyak pergumulan, ada kegagalan, ada kesulitan yang dihadapi, ya, sehingga banyak yang juga tidak sampai kepada tanah tujuan Kanaan itu. Apakah Allah gagal? Tidak, ya. Dia memiliki perjanjian terus. Apa tujuan yang terakhir? Ada perjanjian dengan Daud. Tuhan berjanji dengan Daud bahwa keturunannya akan menjadi raja di Israel selama-lamanya. Dan Mesias akan datang dari garis keturunan Daud. Janji kerajaan, ya kerajaan keturunan akan datang dari keturunan Daud. Itulah Mesias. Itulah Mesias. Nah, inilah titik yang luar biasa, ya, di mana perjanjian dengan Daud, di situ Mesias lahir, Yesus datang, Yesus datang, Allah mengasihi sisi dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Barang siapa yang percaya, dia akan diselamatkan. Nah, Yesus datang, dia membawa darahnya. Dia membawa darah sampai dia berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk banyak orang. Untuk apa? Untuk pengampunan dosa. Ya, untuk pengampunan dosa.
kedatangan Yesus itu. Tetapi bagaimana, apakah semua orang bisa menerimanya? Tidak. Tidak semua orang bisa menerimanya. Itulah sebabnya ada zaman anugerah. Ada zaman anugerah. Zaman yang dikatakan zaman kemurahan. Apa yang dikatakan? Yang kita tahu di dalam Yeremia tadi disebutkan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Saudara, di dalam Yeremia, kalau kita baca mulai pasal 1 sampai 30 ya, itu bangsa Yehuda itu mengalami keadaan yang terpuruk. Mereka mengalami hukuman. Bagaimana beratnya, ya. Tetapi di pasal 31 di situ ada janji yang sangat spesial. Ada anugerah, ada kemurahan. Juga bisa disebutkan kasih karunia. Saya akan bacakan di dalam Yeremia 31 ayat 1. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan, ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Ayat yang ketiga, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Kasih setiaku kepadamu. Tuhan mengatakan, aku akan terus melanjutkan sampai hari ini. Tuhan memiliki rencana atas Israel. Bukankah kita mendengar berita yang ada? Bagaimana keadaan dunia ini? Dari satu bangsa yang selalu, yang Tuhan katakan adalah bangsa yang pilihannya, perjanjiannya untuk Abraham. Barang siapa yang mengasihi, yang memberkati akan diberkati. Tapi barang siapa yang mengutuki, dia akan dikutuki. Ya. Nah, itu adalah perjanjian yang spesial untuk Israel. Tetapi apakah mereka mulus-mulus saja? Tidak, saudara. Ternyata semua ini adalah perjuangan. Apakah perjanjian Tuhan gagal? Tidak. Ya, Allah, saya bersyukur kalau bisa membaca firman Tuhan berkata, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskan dalam hati mereka. Berarti dalam batin, dalam jiwa, ya, jiwa kita ini ada kerinduan, ada pengertian, ada kehausan, bisa menerima, merindukan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskan dalam hati mereka. Firman Tuhan yang disampaikan, didengar, direnungkan, dan mulai terus berbicara. Dia mulai terus mengajar, dia mulai terus bertanya-tanya. Ya, kalau direspon, manusia itu penuh dengan segala pertanyaan. Apa sih? Apa benar? Bagaimana ini? Bagaimana itu? Tetapi kalau kita bisa memiliki pengertian, di dalam Yesus Kristus ada roh Allah.
Roh Allah itu yang membantu segala kelemahan kita manusia. Bukankah Tuhan Yesus saat dia naik ke surga, dia katakan, aku akan mengirimkan Roh Kudus. Itulah penolong. Roh Kudus tinggal di dalam kamu. Dengan roh ini, kamu bisa memanggil dia Aba, ya Bapak. Dan kita adalah anak-anaknya. Itulah sebabnya, mari pergunakan perjanjian yang ada ini, perjanjian yang baru ini, yang Tuhan berikan, jangan disia-siakan. Jangan dianggap remeh. Bapak, Ibu semua bisa berkata-kata, bisa berkeluh kesah, bisa berdoa, memohon. Tuhan itu sangat mengerti. Perjanjian Allah adalah perjanjian yang tidak pernah gagal. Ya, sesuai dengan firman-Nya dalam Alkitab. Allah yang setia dan berkuasa, tidak pernah melanggar janjinya. Ya, bukankah Allah itu bukan manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya? Kita jawab, Bapak Ibu Saudara, masakan dia yang berfirman tidak melakukannya? Tidak, pasti melakukan. Karena dia ada Allah yang setia. Ya, itulah sebabnya mari kita jangan abaikan kesempatan yang ada. Perjanjian yang Tuhan berikan. Mungkin kita katakan aku belum menikmati, aku belum mendapatkan kenyataan apa janji Tuhan. Kita klaim, kita minta dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus itulah Roh Allah yang membantu segala kelemahan pada saat kita tidak berdaya, kita tidak mampu, tetapi dengan roh itu dia menyaut kepada Bapa di surga. Ya, itulah sebabnya jangan merasa sendiri. Jangan merasa sendiri. Dia tidak pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Kita bisa ngomong-ngomong langsung kepada dia. Ya, saya terkesan dengan kesaksian seorang ibu di antara kita yang ada di sini. Dia katakan apa? Dia memiliki putra atau putri, begitu ya. Tapi belum mengenal kepada Yesus. Belum mengenal kepada Mesias itu. Tetapi dengan ibu ini, dia dalam komunitas ini setiap kali dia kalau calling dengan putra-putrinya, ya, karena di luar negeri ya dia anak-anaknya di Indonesia, dia hanya bersaksi tentang Yesus. Bagaimana nak kamu? Apa kabar nak? Ya, dan dia luar biasa, saya diberkati dengan kesaksian itu. Anaknya yang bekerja, tadinya dia bisa berpikir mungkin pada saat tekanan ada, pekerjaan menekan dan lain, ada seperti timbul pikiran yang negatif. Dia katakan seperti pikiran itu mengatakan, sudah kamu berbuat jahat aja dengan situ, sudah kamu lakukan ini aja, setelah itu nanti kamu bebas. Ya. Tapi di sisi lain ada suara yang mengatakan, jangan lakukan itu. Gak kasihan dengan ibumu yang selalu bekerja susah payah, memberikan support kepada kamu. Bagaimana kalau kamu nanti suatu saat masuk dalam, misalkan kamu berbuat jahat, kamu masuk dalam penjara, kamu bagaimana? Apa enggak menyusahkan ibumu? Ya. Dengan itu dia merubah pikiran yang tadi jahat
niat jahat berubah menjadi ya wis biarkan, ya aku wis biar aja dah, ya. Dan dia bercerita kepada ibu ini. Ibunya mengatakan, itu adalah kemurahan Tuhan. Itu adalah kasih Tuhan. Dia belum mengenal pribadi dengan Yesus, tetapi melalui ibu yang selalu mendoakan, yang selalu memberi support, memberikan pengertian. Ada Yesus yang patut kau contoh, ya, kau teladani. Saya bersyukur, itulah yang mengubah hati ini. Ya, jadi kepada setiap orang, Roh Kudus, aku akan menaruh Tauratku ke dalam batin mereka, menuliskan dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Allah itu yang memerintah, umat itulah yang diperintah, yang diopeni, yang diasuh, yang dipedulikan. Ya, dia sangat bertanggung jawab. Saya percaya banyak kesempatan yang masih ada, yang bisa saya saksikan. Betapa kasih kemurahan Tuhan yang mengubah hati itu. Hati yang tadinya keras, yang hatinya pahit karena mendapatkan tekanan dan lain sebagainya. Tetapi dia bisa merelakan, dia bisa menyerahkan kepada Tuhan, dia bisa berdoa kepada Tuhan. Ya, akhirnya dirubah dalam keluarga, hubungan orang tua dan anak. Mereka yang tidak mengenal Tuhan, walaupun ya tekanan itu ada, tetapi selama hati ini tetap dipersilahkan untuk Roh Kudus memerintah, maka dia akan menyelesaikan semuanya. Ya, itulah sebabnya di dalam firman Tuhan di Efesus tadi dikatakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus pada saat berbicara, mengusik hati kita, berbicara, ayo ditanggapi. Jangan diabaikan. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Jangan mengabaikan, ya, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan itu. Itulah sebabnya segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang jauh-jauh. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Yesus Kristus telah mengampuni kamu. Ya, nah ini adalah pekerjaan Allah yang luar biasa. Jangan menyia-nyiakan perjanjian baru, a new covenant yang Tuhan berikan melalui Yesus Kristus yang sudah datang melayani dan tetap melayani kita sampai akhir kehidupan kita ini, bahkan sampai akhir dunia ini. Ya, Tuhan berkati kita semuanya. Ini sedikit sharing yang sudah saya berikan. Tuhan berkati. Amin.